Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, senang sekali Jalan Nyantrek bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, senantiasa dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pada kali ini Jalan Nyantrek berada di alun-alun utara Yogyakarta. Saat ini kira-kira hampir pukul 17 sore. Saya berada di sini di sebelah baratnya alun-alun utara Yogyakarta. Saya melihat ke dalam. Pada ketika saya masih SD, saya melihat di alun-alun utara ini berupa lapangan terbuka, ditumbuhi rumput, dan ada 2 pohon beringin di tengah-tengahnya. Terus saya pernah juga nonton sekaten di alun-alun utara ini. Orang Jogja menyebutnya alun-alun lor, karena memang ada alun-alun yang satu lagi, yaitu alun-alun kidul. Jadi wong Yojo itu menyebutnya alun-alun lor. Waktu saya melihat sekaten di alun-alun lor ini dahulu, ketika saya masih SD, ada pameran pembangunan, ada dermolem, ada tong setan, ada untang-anting, ombak banyu, ada naik kuda, itu kuda putar. Terus ada juga banyak yang berjualan martabak telur, bolang-baling, undi-undi, arum manis, endok abang, dan juga sego gurih. Sate kronasnya juga saya masih ingat ada. Terus alun-alun ini juga pada saya masih kecil itu belum dipagar, merupakan ruang publik karena ada juga yang bermain sepak bola di sini. Tetapi sekarang alun-alun utara Yogyakarta sudah dipagar keliling rapi. Terus lapangannya juga ditimbun pasir halus, pasir pantai. Ini sekarang saya duduk di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Kalau pada waktu sekaten zaman dahulu, sini banyak orang jualan. Bermacam-macam produk. Terus ini juga di halaman masjid itu banyak yang jualan endok abang sama sego gurih. Sego gurih itu dahulu waktu saya masih kecil itu isinya nasi gurih, telur dadar yang diiris-iris, ayam suwir, terus kedelai. Ada juga kedelai yang utuh, ada juga yang bubuk. Terus ada dikasih seperti sambal pecel, tapi tidak diencari dengan air, masih berbentuk seperti baru saja digiling gitu, diulek atau di apa itu namanya, dipakai lumpang itu. Kalau kegiatannya sekaten dahulu dan sekarang itu mengenai gamelan tuh, saya merasa masih tetap gamelan tuh keluar pada tanggal sekian itu, terus dari keraton keluar, terus dibawa ke masjid ini, sisi utara dan sisi selatan. Itu dulu orang tua saya itu senang sekali kalau miyos gongso gitu, pengen sekali lihat. Tetapi nggak apa-apa, sekarang saya yang membuat videonya.
Semoga beliau almarhumah juga mendengar melihat. Saya berjalan di sisi barat, dari sisi barat alun-alun utara, dari sisi selatan menuju ke arah utara. Saya akan coba mengelilingi alun-alun ini. Teman-teman semuanya, seperti apakah alun-alun utara pada zaman dahulu? Apa fungsinya? Dilansir dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, alun-alun utara dalam bahasa Jawa alun-alun lor adalah tanah lapang yang merupakan landmark Kota Yogyakarta. Berukuran kira-kira 150 meter kali 150 meter dengan 2 pohon beringin berada di tengah-tengah alun-alun. Disebut alun-alun utara karena memang ada 2 alun-alun, yang ini tepat di depan Keraton Yogyakarta, yang berarti di utaranya keraton. Orang Jogja asli menyebutnya alun-alun lor. Sedangkan 2 pohon beringin di tengah-tengah alun-alun diberi nama Kiai Dewandaru dan Kiai Wijayandaru. Pada masa lampau, permukaan alun-alun berupa pasir halus yang cocok dipergunakan untuk latihan kanuragan para prajurit, menunjukkan kehebatannya di hadapan sultan. Berlatih perang gladiudo para prajurit keraton, juga sebagai tempat penyelenggaraan sayembara dan juga penyampaian titah sabda raja kepada kawula. Sultan dan para pembesar lain duduk di Siti Hinggil, yaitu bagian depan keraton yang mempunyai lantai yang lebih tinggi, untuk melihat suasana dan kehebatan para prajuritnya. Alun-alun lor pada waktu itu juga digunakan untuk topo PP. Topo artinya berdiam, PP artinya membiarkan dirinya berpanas-panasan di bawah terik matahari. Maksudnya untuk unjuk diri. Kawula menyampaikan pendapat atau memohon langsung keadilan kepada sultan. Ini dilakukan siang hari di antara 2 pohon beringin oleh seseorang yang memohon keadilan langsung kepada sultan. Pada masa lalu, di sisi timur alun-alun terdapat pendopo-pendopo kecil yang disebut perkapalan. Biasanya digunakan para bupati untuk menginap atau beristirahat ketika menghadap sultan. Alun-alun lor adalah tempat yang sakral dan tidak sembarang orang diperkenankan masuk. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, antara lain tidak boleh menggunakan kendaraan, tidak boleh menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sandal. Jadi kaki saja, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Tidak boleh bertongkat, tidak boleh berpayung. Ini adalah untuk penghormatan kepada Sultan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dari sebelah utara. Pada tahun-tahun selanjutnya, saya masih bisa lihat, yaitu sekitar tahun 1990-an,
Alun-alun lor sebagai ruang publik bisa dimanfaatkan oleh setiap orang. Di sini dapat dijumpai berbagai macam pedagang yang mengelilingi alun-alun seperti pedagang jagung bakar, wedang ronde, balon, bakso, bakmi, aneka minuman, dan lain-lainnya. Bahkan dari pagi hingga malam. Juga digunakan untuk Pekan Raya Sekaten, perayaan Grebeg Maulud Nabi, serta upacara keraton lainnya. Bahkan juga konser musik, sepeda santai, pertunjukan seni budaya, dan aktivitas lainnya. Tahun belakangan, yaitu sekitar tahun 2022, alun-alun lor dikembalikan seperti semula dan dipagar keliling dengan rapi. Jadi pemandangannya seperti sekarang ini. Di tengahnya itu ditimbun pasir. Alun-alun lor yang sekarang menjadi identitas sebuah kota, ciri-ciri sebuah kota di Jawa. Jadi pada saat-saat ini dikembalikan fungsinya seperti semula. Dipagar keliling, timbun pasir, terus pemandangannya rapi. Alun-alun sekarang menjadi ciri-ciri sebuah kota di Jawa. Ini pemandangan dari sebelah utaranya alun-alun utara Yogyakarta, melihat ke arah utara di Jalan Panguraan. Yang ini juga lurus ke utara merupakan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Itu tadi mengenai alun-alun utara Yogyakarta, fungsinya pada zaman dahulu dan sekarang sudah dikembalikan seperti semula lagi. Terima kasih sudah menonton videonya. Sehat selalu. Jangan lupa juga nonton video selanjutnya. Like dan subscribe jangan lupa. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.